Putri, apakah dulu pada saat kasus ini belum terungkap atau DPO belum tertangkap, pihak kepolisian sudah pernah memberikan informasi foto DPO-nya? Karena kita tahu kan selama ini yang di daftar DPO belum ada gambar wajah. Apakah sudah pernah diberikan informasi? Belum? Belum, Baik. belum sama sekali. Baik. Ya, baik Mbak Putri, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada kami. Waktunya Mbak Putri memang sangat terbatas, tapi terima kasih sekali. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Prof. Suparji, tentunya Pak Jogi juga punya keterangan lainnya bisa disampaikan dalam malam hari ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan menarik dari keterangan yang disampaikan oleh baik Pak Jogi, kemudian juga Mbak Putri tadi selaku kuasa hukum dari terpidana, Pak Jogi kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO. Karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Jogi, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Tapi Prof, bisa berikan pandangan, ini banyak sekali ketidakpastian dalam kasus ini, bahkan yang tertangkap DPO pun masih menjadi tanda tanya. Prof, silakan. Ya, pertama ini satu pembuktian lagi kekuatan luar biasa netizen ya. Dengan netizen maka kemudian ini menjadi terungkap. Pada yang sisi kedua adalah ini membuktikan perlunya koreksi secara serius ya tentang criminal justice system kita, sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pemasyarakatan. Mestinya itu tidak terjadi kasus ini. Dan yang ketiga ini bagaimana menjadi satu catatan penting ya bahwa mengingatkan kembali kasus Inkan Karta dulu, bagaimana dia tidak bersalah akhirnya juga dihukum, kemudian akhirnya bebas karena ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Kemudian yang keempat juga ada poin penting ini, menarik momentum revisi Undang-Undang Kepolisian Nasional yang saat ini terjadi ya, bagaimana Kepolisian Republik Indonesia ada revisi undang-undangnya, maka untuk itu adalah bagaimana ada satu upaya perbaikan sistem penyidikan. Karena betul kata Pak Susno tadi bahwa bukan polisi yang semuanya dipertaruhkan, tetapi kenyataannya adalah ujung tombaknya adalah bagaimana melakukan penyidikan. Oleh karena itu perlu ada perbaikan secara sungguh-sungguh, secara serius, bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi. Dan yang kelima menurut saya jangan sampai pengungkapan fakta ini, DPO ini, itu justru menambah masalah baru, adanya salah tangkap. Kalau ini yang terjadi, bukan kita membuat terang benderang mengadili, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Artinya apa? Jangan sampai kemudian penyidik ya, polisi ini kejar target gitu loh, karena adanya satu upaya dari media, dari masyarakat, segera tangkap DPO, tapi kemudian hanya gara-gara sama namanya kemudian ditangkap. Saya kira tidak boleh terjadi, perlu ada kecermatan. Maka juga penting adalah bagaimana Kompolnas kita melakukan pengawasan ya, kerja-kerja penyidikan. Demikian pula menjadi koreksi tentang bagaimana Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam konteks peradilannya. Karena sekali lagi jangan sampai kemudian kita dolim mengadili orang yang tidak bersalah. Momentum ini menjadi momentum untuk memberikan keadilan, tapi jangan justru menimbulkan ketidakadilan baru gitu. Baik, jangan sampai salah tangkap dan juga jangan sampai asal tangkap gitu. Asal tangkap, gitu. Nanti sebelum Pak Susno bisa berikan pandangan mengenai hal menarik ini, tapi Pak Jogi juga bisa berikan keterangan lebih lanjut. Orang tua dari Peggy ini yang ditangkap pihak kepolisian, yang tadi katanya advokat sudah mengetahui? Sudah. Mendapat kabar pertama dari siapa? Berdasarkan keterangan di grup WhatsApp yang saya baca, ya disampaikan kepada orang tuanya setelah ada action daripada kepolisian. Sehingga orang tuanya terkaget-kaget mendatangi kepolisian daerah Jawa Barat dan berusaha untuk menemui. Tapi sampai saat ini mereka sudah menunggu sejak pagi, belum bisa dipertemukan dengan mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan. Ini hak daripada seseorang, terlepas katakanlah ada semacam kinerja daripada kepolisian yang berdasarkan hukum acara pidana, suka atau tidak suka, hak ini harus diberikan. Jangan sampai dibungkam. Ini kan menjadi persoalan. Bila besok suatu saat ternyata bukan itu Peggy yang sebenarnya, berarti timbul persoalan baru. Haknya dia sudah terampas. Walaupun dalam sistem peradilan kita ada hak daripada kepolisian untuk satu kali membuktikan. Ya, Pak Jogi, saya ingin sekali mengetahui, mungkin Pak Jogi bisa mendapatkan atau sudah mengetahui data-data mengenai hal ini. Saya hanya berpatokan pada data DPO yang disebarkan oleh pihak kepolisian, bahwa Peggy atau Peron ini diperkirakan sekarang umurnya 31 tahun. Apakah usia Peggy yang ditangkap itu juga 31 tahun? Kalau berdasarkan daftar DPO yang ada dalam berkas perkara, kalau sekarang kan umurnya 27 tahun nih. Dan kemarin ada rilis, berarti kan mereka-mereka itu udah di atas daripada 30 tahun. Betul. Berarti bertolak belakang atau berbeda.
Ya, nah saya juga mau nanya, ini kan yang disebutkan dalam DPO ini adalah digambarkan ciri-ciri fisiknya, perawakannya kecil dengan tinggi 160 cm, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Apakah kemudian putra Peggy dari putra advokat tersebut juga seperti itu ciri-cirinya? Saya belum bisa identifikasi karena begini, kasus yang kami tangani terhadap 5 klien kami dan itu tidak pernah muncul ciri-ciri mereka dan tidak pernah diberitahukan kepada kami juga, termasuk juga kepada klien kami. Dan ini hanya sesuatu yang dipaksakan. Oke, baik. Seolah-olah klien kami mengenal mereka. Baik Pak Jogi, Ya. satu lagi, kami sudah dapatkan informasi, sudah kami liput juga, media juga sudah meliput. Hari ini dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ke rumah Peggy yang ditangkap oleh kepolisian Ya. tersebut yang ada di Cirebon. Apakah memang betul itu rumahnya? Saya kurang tahu tentang itu. Pak Jogi belum melihat rumah Belum. yang digeledah oleh pihak kepolisian. Belum. Ini dia rumahnya. Ya. Ini rumah yang disebut oleh pihak kepolisian merupakan rumah dari Peggy yang saat ini tertangkap dan dilakukan proses penggeledahan mulai siang tadi. Apakah Pak Jogi dapat informasi bahwa ini rumahnya? Belum dapat informasi. Belum dapat informasi. Memang ini serba simpang siur. Pihak kepolisian harus segera memberikan keterangan secara resmi kepada media mengenai hal ini. Tapi Pak Susno, apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Karena tadi dikatakan jangan sampai dipaksakan ditangkap begitu, jangan sampai ada salah tangkap, termasuk juga asal tangkap. Pak Susno. Pertama, saya ucapkan selamat ya atas keberhasilan menangkap Peggy kalau betul Peggy ini adalah Peggy DPO. Tapi kalau bukan Peggy ini Peggy DPO, maka ini termasuk salah satu hal yang menyedihkan ya. Tapi mudah-mudahan saja ini adalah Peggy DPO. Untuk mencocokkan dia Peggy DPO dengan Peggy bukan, ya tinggal ambil aja kartu DPO-nya. Peggy yang ini bin siapa? Oke. Peggy yang DPO bin siapa? Peggy yang ini tanggal lahirnya kapan, kemudian sidik jarinya bagaimana, Peggy yang DPO bagaimana. Saya kira Polri sudah berjata. Kemudian Peggy yang ini alamatnya di mana, Ya. Peggy yang DPO alamatnya di mana. Kemudian Peggy yang ditangkap ini anaknya siapa, Peggy yang di DPO anaknya siapa. Kalau bapaknya berbeda, ibunya berbeda, tanggal lahir berbeda, fotonya berbeda, ya berarti bukan Peggy yang dicari, walaupun namanya sama. Tapi apapun juga, saya mengapresiasi sudah tertangkap dengan harapan yang tertangkap ini benar itu orangnya. Itu harapan Tapi kita bersama. kalau bukan itu orangnya, nah ini ya apa namanya menambah deretan apa namanya kesedihan Permasalahan baru. kita, Ya. karena menambah persoalan baru. Karena Baik. saya ini dalam dada saya ini ya polisi asli gitu. Kalau digores darah saya ini tulisannya Polri ya, saya menyedihkan. Dan Polri ini milik rakyat. Rakyat Indonesia akan bersedih kalau salah lagi. Ya mudah-mudahan tidak salah. Baik, Pak Jogi apakah mendapatkan keterangan sudah berapa lama Peggy yang merupakan putra advokat tersebut tinggal di Bandung? Saya belum mendapat informasi lebih lanjut. Apa kegiatan dan pekerjaannya di sana? Karena kalau Peggy yang ini disebut pekerjaannya adalah kuli bangunan. Betulkah itu? Ya, saya belum bisa memperinci lebih jelas. Hanya di grup kami di DPD KI Jabar ada muncul putra dari seorang advokat ditangkap atas laporan daripada si pemilik kos. Itu aja. Tentang pekerjaannya saya belum bisa klarifikasi. Baik, ini kita lihat lagi sebenarnya bagaimana sosok Peggy Setiawan atau Perong ini menurut dari pihak keterangan dari kepolisian. Usianya 30 tahun, lokasi ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024, Selasa kemarin. Pihak kepolisian juga belum mau membuka ditangkapnya di mana tepatnya di kota Bandung tersebut. Kemudian menyamar sebagai buruh bangunan selama 8 tahun buron. Ini yang dikatakan oleh pihak kepolisian. Tapi memang ada satu keterangan lagi yang disampaikan oleh pihak orang yang tinggal di daerah rumah tadi yang diperiksa ataupun juga digeledah oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa Peggy memang tinggal di rumah tersebut dan berprofesi sebagai kuli bangunan juga seperti bapaknya, tapi baru berangkat ke Bandung seminggu kebelakangan ini. Ini memang masih simpang siur yang harus diberikan keterangannya segera oleh pihak kepolisian.